Halo guys, ketemu lagi nih dengan gua Darwin dalam channel pribadi gua Opini Darwin. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Nah, ada beberapa subscriber yang share ke gua. Selain share, mereka sebenarnya curhat ya, bahwa mereka ini dulunya pernah kerja di luar negeri. Ada yang kerjanya resmi, ada yang kerjanya gelap. Dan tapi akhirnya ketika mereka kembali ke Indonesia, kondisi secara ekonomi mereka pelan-pelan merosot. Karena ya tabungannya lama-lama akan habis ya, karena tidak bisa mengatur keuangannya. Nah, gue ingin share apa yang menjadi opini gue berkaitan dengan kasus seperti ini guys. Kembali lagi ya guys ya, ini adalah opini gue pribadi. Tentu saja tiap orang akan mempunyai opini yang berbeda-beda ya, oke? Jadi gue akan bahas dua hal. Yang pertama itu berkaitan dengan mereka yang ketika kerja di luar negeri, mereka tidak bisa menabung. Akhirnya ketika pulang ke Indonesia nggak ada hasilnya. Lalu yang kedua berkaitan dengan mereka yang bisa menabung selama kerja di luar negeri, tapi tidak mempunyai plan yang jelas ketika nanti pulang ke Indonesianya. Akhirnya duitnya habis. Yang pertama itu berkaitan dengan mereka yang tidak bisa membawa hasil apapun ketika pulang ke Indonesia. Nah, ini sebenarnya berkaitan dengan pengaturan keuangan, guys. Nah, banyak di antara kita itu yang memiliki kelemahan dalam mengatur keuangan. Memang harus diakui, guys, untuk mereka yang di Indonesia itu golongan ekonomi menengah ke bawah. Ini mohon maaf sekali, guys. Gua nggak ada maksud mau menghina, nggak ada maksud mau merendahkan, nggak ada maksud mau menyindir, tidak ya. Tapi gue mau bicara fakta apa adanya. Bahwa mereka yang dulu di Indonesia itu golongan ekonomi menengah ke bawah, kalau sampai bisa pindah kerja ke luar negeri ya, contohnya ke Kanada atau ke Amerika, memang secara taraf kehidupan, secara lifestyle itu akan meningkat. Contohnya di Indonesia misalkan gajinya UMR, mau minum kopi Starbucks aja itu harus dihitung-hitung dulu. Atau misalkan pengen beli sepatu Nike, di Indonesia kan mahal ya jatuhnya ya. Lalu misalkan mau beli baju atau celana merek Levi's deh ya. Wah, itu kayaknya udah brand yang mahal. Nah, tapi kalau kalian bisa kerja di Kanada, contohnya, itu mau pakai sepatu Nike. Nike itu di sini sepatu yang mereknya biasa-biasa aja guys ya, nggak terlalu mahal-mahal amat. Lalu juga misalkan kalau kalian mau beli baju, nah di sini orang yang gajinya UMR juga akan sanggup kalau mau beli baju merek Guess, mau beli celana merek Calvin Klein. Bahkan kalau yang ibu-ibu atau yang perempuan pengen sepatunya atau tasnya itu merek Michael Kors, ya bisa saja ya. Nah, jadinya banyak di antara orang-orang yang bisa kerja ke luar negeri itu jadi seperti orang kaget ya. Waduh, ternyata gua dengan kerja di sini tuh sanggup ya beli barang-barang bermerek, sanggup ya meningkatkan lifestyle gua. Nah, akhirnya secara nggak langsung terbawa arus deh ya dengan gaya lifestyle yang belanja-belanja barang-barang yang waduh kayaknya kalau di Indonesia gue nggak akan sanggup nih ya belinya ya. Nah, akhirnya duitnya kesedot ke situ guys. Di sini itu salah satu godaan terberat itu ialah berkaitan dengan judi guys ya. Nah, di sini itu judi itu legal. Nah, contohnya itu kalau kita mau beli loto ya, loto itu pasang nomor. Di sini tuh di setiap convenience store atau di warung-warungnya ya, atau seperti di Indomaretnya gitu, itu kita bisa beli loto. Lalu berikutnya itu juga berkaitan dengan kalau kalian mau pergi ke kasino. Di sini tuh kasino bebas ada di mana-mana ya, di Downtown Toronto ada, di Niagara ada. Nah, jadinya memang godaan untuk berjudi itu juga tinggi sekali guys ya. Dan judi ini bahkan lebih bahaya lagi kalau dibandingkan dengan yang konsumtif ya, tadi yang poin pertama yang gue sebutkan. Karena judi ini benar-benar bisa bikin kita ludes duitnya habis-habisan, ya kan? Godaan untuk traveling ya. Memang kalau kita compare ya gaji UMR di Indonesia dengan gaji kita kalau UMR di sini, kalau kita benar-benar bisa menabung, kira-kira kalau di Indonesia dengan gaji UMR, mau nabung dan pengen jalan-jalan ke Eropa harus nabungnya berapa tahun tuh. Nah, tapi kalau di sini mungkin kalau kita dengan berhemat selama setahun, tahun depannya kita pengen jalan-jalan ke Eropa masih bisa guys ya. Nah, jadi ada beberapa yang emang spendingnya itu untuk traveling ya, karena mumpung bisa kerja di luar negeri, mereka akan travel ke banyak-banyak negara ya, supaya Instagram mereka itu keren. Nah, yang kedua ini ialah bagi mereka yang ketika kerja di luar negeri,
sebenarnya kelihatan hasilnya guys ya. Mereka itu bisa menabung, mereka bisa berhemat. Bahkan ada beberapa di antara mereka yang tiap bulan bisa kirim ya ke kampung halaman, lalu uangnya itu digunakan untuk membangun rumah ataupun membeli tanah ya. Jadi kelihatan kan secara fisik itu ada. Tapi tetap saja jika tidak mempunyai plan jangka panjang yang jelas ataupun mempunyai tingkat financial literature yang baik, ya lama-lama tabungan kan akan habis. Nah, ini ada beberapa hal penting yang kalau berdasarkan pemikiran gua baik untuk disimak guys. Yang pertama itu ialah ketika kalian pindah kerja ke luar negeri, ingat kembali kepada tekad jangka panjang kalian guys. Jangan sampai goyah. Ya, karena godaan itu sangat berat sekali ketika kalian nanti pindah ke luar negeri. Contohnya yang tadi ya, godaan utama itu ialah berkaitan dengan konsumtif. Karena kalian nanti, lifestyle-nya itu bisa meningkat. Dan untuk hal ini mau gak mau memang harus dari diri kalian. Diri kalian itu harus mempunyai tekad yang jelas bahwa gua kerja ke luar negeri ini bukan untuk hura-hura saja. Bukan untuk menikmati hidup sesaat saja, tapi memang gue mempunyai tujuan jangka panjang yang jelas. Lalu yang kedua itu berkaitan dengan mereka yang bisa berhemat, tapi ketika pulang ke Indonesia lama-lama tabungannya akan habis. Ingat guys ya, kalian nanti kalau mau pulang ke Indonesia, kalian tuh benar-benar harus mempunyai tujuan jangka panjang yang jelas. Kalian ke Indonesia itu mau ngapain? Mau balik kerja lagi di Indonesia? Dengan gaji yang ada di Indonesia nanti itu akan cukup gak untuk memenuhi lifestyle kalian? Lalu mau ngandelin dengan tabungan yang kalian bawa dari luar negeri, ya lama-lama akan habis ya. Ataupun ya kelihatan ada hasilnya, kalian membangun rumah. Tapi kembali lagi guys, kalian akan makan apa tiap bulannya nanti di Indonesia dengan mempunyai rumah saja? Kalau kalian bangun rumahnya besar, biaya maintenance ya, biaya perawatan rumahnya itu juga akan mahal ya kan? Nah, itu kan memerlukan biaya. Ya mau gak mau akan makan tabungan kalian juga. Nah, jadi kalian harus jelas tuh untuk hal-hal seperti itu ya. Kalau gue bilang sih mendingan kalau mereka yang benar-benar bisa berhemat dan bisa menabung. Mungkin contohnya ini misalkan nih ya. Nah misalkan gue akan beli ruko. Lalu dari ruko itu nanti gue akan kontrakin dan uang kontraknya itu bisa gue pakai untuk hidup sehari-hari. Yang kedua misalkan, gue nanti di kampung gue mau beli sawah ya berapa hektar. Nah dengan sawah itu nanti kan ada petani yang akan menanam padi. Nah gue akan dapat duitnya dari uang sawah itu. Jadi usahakan untuk membeli aset yang akan produktif nantinya guys ya. Dimana akan menghasilkan investment income ya bagi kalian. Dan jadi bagi teman-teman yang ingin berangkat lagi kerja ke luar negeri, mungkin bisa belajar dari pengalaman terdahulu ketika berangkat ke luar negeri yang pertama, dimana akhirnya duitnya habis. Ya ingat ya, ketika kalian nanti mau berangkat lagi ke luar negeri, kalian harus mempunyai tujuan jangka panjang yang jelas dulu. Kalian kerja ke luar negerinya ini untuk apa? Seberapa lama? Dan setelah itu di Indonesia nanti mau ngapain? Ya itu harus jelas guys ya. Oke guys, jadi itu aja sih opini gue hari ini dan mohon maaf jika memang ada salah kata ataupun ada beberapa hal yang menyindir kalian, tolong dimaafin. Gue nggak ada maksud yang jahat, ini gue hanya share opini gue aja ya. Dan kembali lagi ya guys ya, bahwa gue ini bukan agen imigrasi, gue bukan agen tenaga kerja, bukan immigration lawyer. Gue hanya salah satu dari ribuan diaspora Indonesia yang ada di Toronto dan gue kelas pekerja biasa. Gue share aja apa yang menjadi unek-unek gue dan tentu saja segala keputusan kalian itu ialah tanggung jawab kalian sendiri. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye.